Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tantina Haryati, SEMAKS selaku dosen mata kuliah AKM 2 kelas D. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait penerapan imbalan kerja pada perusahaan go public untuk perusahaan jasa, dagang, manufaktur, serta membuat ringkasan singkat dari perbandingan penerapannya. Nah, untuk kelompok 4 tersendiri itu pada perusahaan jasa mengambil telekomunikasi TBK, dan untuk perusahaan retail atau dagang itu menggunakan DFI Retail, dan yang ketiga untuk perusahaan manufakturnya itu menggunakan Astra International TBK. Nah, tapi sebelum itu izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya, Nafisa Ali Ramadhani, dengan NPM 240130100234. Saya Salwa Pakwita Dametri dengan NPM 240130100017. Perkenalkan, namaku Rosabella Ervini Prayogo dengan nomor NPM akhir 29. Perkenalkan, nama saya Alisa Dahayu Gayatri dengan NPM akhir 135. Perkenalkan, saya Nadia Ayu Aurelia dengan 3 digit NPM terakhir 137. Perkenalkan, nama saya Naura Saldi Firdaus dengan NPM 24013010218. Perkenalkan, nama saya Aisyah Linda Putri dengan NPM 3 digit terakhir 229. Saya Nikita Putri Sirodia dengan nomor NPM akhir 230. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan imbalan kerja pada perusahaan PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang merupakan perusahaan jasa di bidang telekomunikasi. Berdasarkan catatan pada halaman 28 laporan keuangan Telkom tahun 2024, perusahaan itu menerapkan kebijakan imbalan kerja sesuai dengan PSAK 24, yang mana imbalan kerja yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan manfaat karyawan. Nah, jenis imbalan kerja yang diterapkan Telkom itu cukup beragam. Untuk imbalan jangka pendeknya, Telkom memberikan gaji, bonus, dan berbagai tunjangan. Sedangkan untuk imbalan pasca kerja, Telkom memiliki program pensiun manfaat pasti dan pensiun iuran pasti bagi seluruh karyawannya. Selain itu, Telkom juga menyediakan imbalan jangka panjang lainnya seperti biaya fasilitas perumahan pensiun atau BFPT, biaya perjalanan pensiun atau BPP, dan pesangon meninggal dunia. Ada juga program khusus berupa pensiun dini dan penghargaan masa kerja untuk karyawan dengan masa pengabdian tertentu. Semua kewajiban ini dihitung menggunakan metode Aktuaria Projected Unit Credit atau PUC. Dan perhitungannya dilakukan oleh aktuaris independen, yakni KKA, IGD, EK Sarmaja, FSA, seperti yang tercantum di catatan halaman 28 laporan keuangan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya Telkom itu sudah menerapkan sistem imbalan kerja secara lengkap dan sesuai standar PSAK 24 sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawannya. Nah, untuk slide ini saya menampilkan bukti keuangan dari laporan PT Telkom Indonesia untuk periode 30 Juni 2024 yang terdapat di catatan 28 imbalan kerja. Nah, di dalam laporan tersebut, Telkom ini mencatat liabilitas imbalan pasca kerja sebesar 11,921 triliun yang meliputi program pensiun manfaat pasti serta manfaat kesehatan bagi pensiunan. Selain itu, terdapat liabilitas penghargaan masa kerja sebesar 1,250 triliun yang diberikan kepada karyawan senior berdasarkan masa pengabdian mereka. Jika dijumlahkan, total kewajiban imbalan kerja Telkom itu mencapai 13,171 triliun per Juni 2024, yang mana meningkat dari 12,595 triliun pada akhir tahun 2023. Nah, kenaikan ini menunjukkan bahwa adanya penyesuaian asumsi aktuaria, terutama karena perubahan tingkat diskonto dan kenaikan gaji tahunan yang digunakan dalam perhitungan manfaat karyawan. Di bagian bawah juga dijelaskan bahwa Telkom itu menghitung kewajiban ini menggunakan metode aktuaria Projected Unit Credit sesuai yang saya jelaskan sebelumnya, dengan tingkat diskonto sebesar 6,5%, kenaikan gaji 5%, serta tabel mortalitas Indonesia 2019 sebagai dasar demografis. Nah, data ini menjadi bukti kuat bahwa Telkom menerapkan PSAK 24
imbalan kerja secara konsisten dan akurat dalam laporan keuangannya untuk tahun 2024. Nah, jadi Telkom telah mematuhi PSAK 24 dengan menggunakan metode aktuaria, pengakuan measurement di Other Comprehensive Income atau OCI, dan pelibatan aktuaris independen. Nah, untuk kualitas pengungkapan, informasi mengenai asumsi keuangan, moralitas, metode pengukuran, dan nilai kewajiban disajikan di catatan bagian halaman 28. Kemudian untuk manajemen risiko utama berasal dari perubahan tingkat diskonto dan kenaikan gaji. Telkom mengendalikannya dengan pendekatan aktuaria konservatif. Untuk implikasi keuangan sendiri, total kewajiban imbalan kerja sebesar 13,171 triliun, menunjukkan tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan karyawan, tetapi masih dalam kendali yang wajar. Nah, maka untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan laporan keuangan tahun 2024, Telkom itu telah menerapkan PSAK 24 secara lengkap, transparan, dan juga sesuai standar akuntansi Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PSAK yang mengatur perusahaan jasa PT Telekomunikasi Indonesia, di mana Telkom ini mengakui dan mengukur kewajiban imbalan kerja berdasarkan PSAK 24 terkait imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, dan juga pesangon. Nah, selanjutnya itu menggunakan aktuaris independen dan metode Project Unit Credit untuk menghitung kewajiban manfaat pasti seperti yang dijelaskan di PSAK mengenai jumlah manfaat tertentu berdasarkan masa kerja dan gaji terakhir, di mana nilai kewajiban ini tuh dihitung oleh aktuaris independen menggunakan metode Project Unit Credit. Lalu juga selanjutnya hasil penjualan aktuarial atau laba atau rugi aktuaria yang disajikan di bagian Other Comprehensive Income yang merupakan ketentuan langsung dari PSAK 24, di mana itu lanjutan dari poin sebelumnya yang saya jelaskan mengenai program manfaat pasti. Lalu yang terakhir, dalam posisi keuangan juga akan muncul akun liabilitas di estimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya, di mana yang jumlahnya per 30 Juni 2024 itu sebesar 11.921 miliar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perusahaan dagang. Nah, dari kelompok 4 sendiri itu mengambil PT DFI Retail Nusantara Tbk untuk dianalisis laporan keuangannya pada bagian kebijakan dan praktik imbalan kerja. Nah, jadi pada DFI Retail ini tuh jenis imbalan kerjanya ada beberapa. Mereka itu memberikan imbalan kerja kepada karyawan dalam beberapa bentuk sesuai dengan regulasi dan ketenaga kerjaannya dari kebijakan internal perusahaannya. Nah, berdasarkan laporan keuangan yang telah mereka buat, jenis-jenis imbalan kerja yang telah diakui itu meliputi ada beberapa. Yang pertama itu adalah imbalan kerja jangka pendek. Nah, ini tuh meliputi gaji, tunjangan, bonus, dan kompensasi lainnya yang dibayarkan dalam waktu kurang dari 12 bulan atau sejak akhir periode pelaporan. Nah, jadi beban ini itu nantinya akan diakui dengan dasar akrual, yaitu pada periode saat hak karyawan atas imbalan tersebut itu muncul. Misalnya, pada gaji bulan Maret tahun 2025 ini tuh tetap diakui sebagai beban meskipun nantinya akan dibayarkan pada awal April tahun 2025. Nah, hal ini tuh sejalan dengan prinsip matching concept dan accrual basic dalam PSAK, sehingga biaya tenaga kerja itu mencerminkan kontribusi yang terjadi pada periode yang sama. Nah, yang kedua itu ada pada imbalan pasca kerja atau pensiun. Nah, perusahaan ini tuh menjalankan program iuran pasti atau Defined Contribution Plan yang bekerja sama dengan dana pensiun lembaga keuangan atau yang biasa kita sebut dengan DPLK, Allianz Indonesia. Nah, jadi dalam program ini DFI Retail itu membayar sejumlah iuran ke DPLK setiap bulannya sesuai persentase tertentu dari gaji karyawannya ini sebagai iuran pensiun. Nah, jadi risiko investasi dan hasil pengelolaan dana ini itu menjadi tanggung jawab besar dari si karyawannya. Nah, namun bila manfaat dari DPLK ini itu lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban minimum sesuai dengan UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, maka
selisihnya nantinya itu akan ditanggung sama perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu adalah imbalan kerja jangka panjang lainnya. Nah, ini tuh termasuk dalam kategori hak cuti panjang, penghargaan masa kerja, atau kompensasi lain yang jatuh temponya tuh lebih dari 12 bulan. Nah, jadi nilai kewajiban ini tuh dihitung dengan metode yang sama dengan imbalan pasca kerja, yaitu menggunakan pendekatan aktuaria. Nah, yang terakhir itu adalah imbalan pemutusan hubungan kerja atau yang biasa kita sebut dengan PHK. Nah, jadi DFI Retail ini tuh juga memiliki kebijakan pemberian pesangon bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja langsung. Nah, jadi liabilitas pesangon ini tuh diakui ketika perusahaan itu nantinya tidak lagi dapat menarik tawaran imbalan tersebut atau ketika biaya rekonstruksinya itu sudah diakui. Nah, pencatatan ini tuh sesuai dengan ketentuan dalam PSAK nomor 24 paragraf 159 sampai 170 yang mengatur tentang pengakuan imbalan kerja yang telah terminasi. Nah, yang selanjutnya itu masuk pada pengukuran dan metode dari aktuaria. Nah, kewajiban imbalan kerja, terutama untuk program imbalan pasti, dihitung oleh aktuaris independen, yaitu kantor konsultan aktuariasi Santi Dewi dan Adianto Handoyo, dan pengukurannya itu dilakukan menggunakan metode PUC atau Projected Unit Credit. Nah, apa sih itu PUC itu? PUC itu adalah metode yang menghitung nilai kini kewajiban dengan mempertimbangkan masa kerja karyawan, estimasi kenaikan gaji di masa depan, tingkat diskonto, dan probabilitas karyawan tetap. Nah, jadi metode ini tuh sesuai dengan PSAK nomor 24 yang sebelumnya udah saya jelasin tadi. Nah, selanjutnya itu ada asumsi utama aktuaria yang nantinya itu akan digunakan pada tanggal 31 Desember tahun 2024. Nah, tingkat diskontonya itu sebesar 6,75% sampai 7%, yaitu berdasarkan imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang dengan mata uang rupiah. Nah, selanjutnya itu ada pada kenaikan gaji tahunan sebesar 5,50% sampai 6%, yang itu tuh disesuaikan dengan inflasi dan kebijakan kenaikan upah minimum. Dan yang terakhir itu pada tingkat mortalitas dan pengunduran diri. Nah, jadi durasi rata-rata karyawan dalam mencatat kewajiban itu tercatat sekitar 8,44 tahun dan menunjukkan bahwa sebagian besar kewajiban itu nantinya akan terrealisasi dalam jangka pendek atau jangka menengah. Nah, selain itu DFI Retail itu menyajikan analisis sensitivitas yang pertama pada kenaikan 1% tingkat diskonto dan nantinya itu akan menurunkan kewajiban sebanyak 1,8%. Dan yang kedua itu penurunan 1% dan meningkatkan kewajiban sebesar 5,6%. Dan itu tuh artinya kewajiban perusahaan itu cukup sensitif terhadap perubahan suku bunga dan inflasi, yang artinya itu bisa dapat menjadi resiko utama dalam manajemen imbalan kerja. Nah, selanjutnya itu ada pada dampak keuangan dan pengungkapannya. Nah, jadi pada tanggal 31 Maret tahun 2025, total kewajiban imbalan kerja dari DFI Retail itu sebesar 173 juta rupiah. Nah, ini itu terdiri dari imbalan pasca kerja sebesar 50.365.000, kemudian imbalan jangka panjang lainnya sebesar 17.732.000, dan yang ketiga itu pada kewajiban jangka pendek. Nah, ini tuh contohnya kayak pesangon dan tunjangan yang belum dibayar. Nah, itu sebesar 52.076.000. Nah, jadi selain itu terdapat kerugian aktuaria kumulatif sebesar 17.182.000. Nah, nantinya itu akan diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya atau yang biasa disebut dengan OCI. Nah, ini tuh tidak diakui dalam laba rugiah. Nah, kebijakan ini tuh mengikuti PSAK yang mewajibkan seluruh remeasurement ini tuh akibat perubahan asumsi aktuaria dicatat di OCI dan tidak direklasifikasikan kepada laba rugi. Nah, kewajiban imbalan kerjanya itu juga berdampak pada pengakuan pajak tangguhan. Nah, itu sebesar 8.461.000 terkait perbedaan temporer antara laporan keuangan komersial dan fiskal. Nah, artinya sebagian biaya imbalan kerja yang diakui itu
pada bagian akuntansi belum dapat diakui sebagai pengurang pajak secara fiskal. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan PSAK apa yang mengatur penerapan imbalan kerja di PT DFI Retail Nusantara Tbk. Jadi PT DFI Retail Tbk ini menganut PSAK 24 tentang imbalan kerja yang dimana mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan imbalan kerja yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya, baik selama masa kerja maupun setelah masa kerja itu berakhir. Nah, tujuannya itu apa sih? Agar kewajibannya itu benar-benar ada terhadap karyawannya, dan beban imbalan kerja itu muncul selama periode jasa karyawan, serta informasinya itu transparan tentang asumsi dan resiko aktuaria yang melekat pada kewajibannya tersebut. Nah, jenis imbalan itu ada 4 kelompok dengan metode pengakuan dan pengukuran yang berbeda. Apa saja sih 4 kelompok utama? Yang pertama itu ada imbalan kerja jangka pendek. Ini tuh biasanya berupa gaji, bonus tahunan, lalu tunjangan cuti tahunan. Nah, biasanya itu diakui beban pada periode terjadinya jasa. Nah, jika belum dibayarkan maka ini akan dicatat sebagai utang. Lalu yang kedua itu ada imbalan pasca kerja atau bisa contohnya itu seperti pensiun BPJS, pensiun hari tua, tunjangan hari tua. Nah, jika berbentuk program iuran pasti bisa diakui saat kontribusi itu dibayarkan. Nah, jika program imbalannya itu pasti diukur dengan metode project unit credit. Lalu yang ketiga itu ada imbalan kerja jangka panjang lainnya, itu seperti cuti besar, penghargaan masa kerja, atau bonus loyalitas. Nah, biasanya ini diakui dan diukur seperti imbalan pasti, tetapi tidak melalui OC karena semua itu dampaknya masuk ke dalam laba rugi. Lalu yang keempat itu ada pesangon pemutusan kerja, seperti pesangon PHK atau pensiun dini. Nah, ini diakui segera saat perusahaan itu berkomitmen untuk memberhentikan pekerja itu tadi sebelum masa pensiun yang normal. Nah, aplikasinya di dalam prakteknya di dalam PT DFI Retail Nusantara dalam kebijakan PSAK 24 ini jenis programnya itu ada program iuran pasti DPLK Allianz plus imbalan pasti tambahan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, lalu dengan metode pengukuran seperti yang digunakan di PT DFI itu Project Unit Credit oleh aktuaris independen yaitu oleh Santi Devi dan Ardianto Handoyo di laporan di 10 Maret 2025. Lalu asumsi aktuaria utama yaitu dengan diskon rate 6,75 sampai 7% dan salary grow-nya itu 5,5 sampai 6%, dan pengakuan kembali OC-nya itu diakui dan ditransfer ke dalam saldo laba. Nah, dasar hukumnya dan kebijakannya itu mengacu pada PSAK 24 yang direvisi di tahun 2021, efektifnya di 2022 dan masih berlaku sampai 2025. Nah, serta adanya Peraturan Ketenagakerjaan nomor 13 2003 JO UU Cipta Kerja. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa PSAK 24 ini menjadi dasar utama dan dalam pelaporan imbalan kerja di Indonesia. Dan ini berlaku di semua jenis perusahaan termasuk go public. Seperti PT DFI Retail Nusantara Tbk. Ini telah menerapkan ketentuan PSAK 24 secara konsisten di dalam laporan keuangan 2025 dengan pengungkapan lengkap seperti asumsi, aktuaria, sensitivitas, dan klasifikasi jangka panjang atau pendeknya. Nah, penerapan PSAK 24 ini tuh bisa menjamin bahwa beban dan kewajiban imbalan kerja itu tercermin secara wajar, terukur, dan transparan yang sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis kewajiban kini dan jasa karyawan yang sudah diberikan.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepatuhan PT Astra International Tbk terhadap PSAK nomor 24. PT Astra International Tbk telah menerapkan PSAK nomor 24, yaitu menggunakan jenis imbalan kerja secara penuh dalam laporan keuangan tahun 2024 yang kami pakai. Artinya seluruh kebijakan akuntansi dan pengukuran manfaat karyawan mengikuti standar yang berlaku di Indonesia. PT Astra International Tbk ini memiliki dua jenis program pensiun, yaitu yang pertama ada dana pensiun Astra 1 atau DPA 1. Ya, DPA 1 ini merupakan program imbalan pasti. Dalam program ini, perusahaan menanggung kewajiban untuk membayar manfaat pensiun dengan jumlah tertentu ketika karyawan pensiun. Yang kedua yaitu dana pensiun Astra 2 atau DPA 2. DPA 2 ini yaitu termasuk program iuran pasti. Pada program ini, perusahaan hanya berkewajiban menyetor sejumlah dana ke rekening pensiun karyawan, sedangkan manfaat akhir tergantung hasil investasi dana tersebut. Selain program pensiun tersebut, PT Astra International Tbk juga mempunyai atau memiliki imbalan kerja lain yang juga diberikan oleh PT Astra International Tbk, yaitu yang pertama, imbalan pasca kerja tambahan. Imbalan pasca kerja tambahan ini contohnya seperti uang pisah, cuti perpisahan persiapan pensiun, dan uang penghargaan masa kerja. Dan perusahaan juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya, misalnya seperti cuti panjang dan penghargaan jubile. Dan semua jenis program imbalan kerja yang ada pada PT Astra International Tbk ini dihitung menggunakan metode Projected Unit Credit sesuai dengan PSAK 24, yaitu metode yang memperhitungkan masa kerja, tingkat gaji, serta proyeksi manfaat di masa depan. Nah, dengan penerapan tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Astra International Tbk patuh terhadap PSAK 24 dan telah menunjukkan komitmen untuk mencatat kewajiban karyawannya secara akurat dan transparan. Selanjutnya yaitu ada asumsi aktuaria dan pengukuran kembali imbalan kerja pada PT Astra International Tbk. Dalam menghitung nilai kewajiban imbalan kerja, PT Astra International Tbk menggunakan beberapa asumsi aktuaria, yaitu antara lain tingkat diskonto yang sebesar 7%, yaitu tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskontokan kewajiban masa depan ke nilai saat ini. Yang asumsi yang kedua yaitu kenaikan gaji masa depan sebesar 6,5%, yang intinya mencerminkan ekspektasi kenaikan gaji tahunan karyawan. Serta yang terakhir, durasi rata-rata kenaikan pensiun, yaitu selama 16 tahun. Nah, perubahan pada asumsi-asumsi ini akan dapat berdampak besar pada nilai kewajiban perusahaan. Misalnya seperti penurunan suku bunga akan sangat membuat nilai kini kewajiban menjadi lebih besar. PT Astra International Tbk juga melakukan pengukuran kembali setiap tahunnya untuk menyesuaikan nilai kewajiban dengan kondisi aktual. Dan hasil pengukuran kembali ini tidak langsung masuk ke laba rugi, tetapi dicatat dalam penghasilan komprehensif lain atau OC, Other Comprehensive Income, sesuai dengan ketentuan PSAK 24. Dan selain itu, PT Astra International Tbk juga menyajikan analisis sensitivitas yang menunjukkan bagaimana perubahan 1% pada tingkat diskonto atau kenaikan gaji yang dapat mempengaruhi nilai kewajiban. Dan hal ini sangat penting untuk memberikan gambaran risiko yang mungkin saja dihadapi perusahaan. Dan dengan demikian, PT Astra International Tbk telah melakukan pengukuran yang teliti, transparan, dan sesuai standar, menunjukkan komitmen terhadap akurasi dan
akuntabilitas dalam pelaporan imbalan kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan nilai dan juga komposisi dari liabilitas imbalan kerja yang dimiliki oleh PT Astra International. Nah, di sini terdapat dua kategori. Yang pertama ada imbalan pasca kerja, yang dimana ini tuh mencakup pensiun dan juga uang penghargaan. Nah, pada tahun 2024 itu sebesar 5.787 miliar, dan pada tahun 2023 itu senilai 5.339 miliar. Nah, selanjutnya terdapat imbalan jangka panjang lainnya, yang dimana ini tuh termasuk cuti panjang dan juga jubile. Nah, pada tahun 2024 itu imbalan ini sebesar 3.794 miliar, dan pada tahun 2023 itu sebesar 2.906 miliar. Nah, jika di total liabilitas imbalan kerjanya pada tahun 2024 itu senilai 9.581, dan pada tahun 2023 itu senilai 8.245 miliar. Nah, di sini pada tahun 2024 dan 2023 itu terdapat kenaikan sebesar 16%. Nah, kenaikan ini itu bisa disebabkan oleh pertumbuhan gaji, kemudian tambahan manfaat, dan juga efek dari perubahan asumsi aktuaria. Dampak ke laporan laba rugi, di mana poin ini tuh menjelaskan bagaimana imbalan kerja mempengaruhi laba rugi perusahaan. Dalam laporan keuangan Astra tahun 2024, beban imbalan kerja itu meningkat cukup signifikan. Nah, yang dari 2023 itu beban imbalan kerjanya sebesar 716 miliar, tapi di tahun 2024 naik sebesar 1.287 miliar, di mana komponen beban imbalan kerjanya itu ada biaya jasa kini itu dari 390 miliar naik ke 570 miliar, kemudian biaya bunga yang 156 miliar naik ke 184 miliar, kemudian biaya jasa lalu dari 0 ke min 1, kemudian pengukuran kembali dari 170 miliar ke 534 miliar. Nah, kenaikan beban ini tuh menurunkan laba bersih tahun 2024, tapi juga menunjukkan komitmen Astra untuk menjaga kesejahteraan karyawan dan mengikuti standar pelaporan yang akurat, yaitu standar PSAK 24. Selanjutnya terdapat aset program dan pendanaan imbalan kerja. Jadi perusahaan itu tentunya akan memiliki aset yang tersedia untuk menutupi kewajiban dari pensiun. Nah, aset program sendiri itu merupakan aset yang dimiliki oleh dana pensiun yang secara hukum itu terpisah dari perusahaan dan hanya bisa digunakan untuk membayar manfaat kepada peserta program pensiunnya. Nah, di sini PT Astra itu memiliki dana pensiun Astra 1 atau DPS 1. Nah, DPS 1 ini itu memiliki aset program yang diinvestasikan pada dua hal, yaitu ada obligasi pemerintah dan korporasi, sama ada instrumen ekuitas dan aset lainnya. Nah, nilai wajar dari aset program itu turun dari 365 miliar pada tahun 2023 itu turun menjadi hanya 265 miliar pada tahun 2024. Nah, di sini terdapat contoh perhitungan dari pendanaan. Nah, di sini kewajiban pensiunnya yang dimiliki oleh PT Astra itu senilai 5.787 miliar. Kemudian aset programnya itu senilai 265 miliar. Nah, pangka pendanaannya itu 265 dibagi dengan 5.787 itu menghasilkan 4,6%. Yang dimana PT Astra ini itu masih menanggung sendiri 95% atau sisanya dari 4,6% dari kewajiban pensiunnya. Selanjutnya, kewajaran dan transparansi, di mana poin itu menilai seberapa jujur dan lengkap Astra mengungkap informasi imbalan kerja dalam laporan keuangan. Nah, Astra itu udah memenuhi seluruh elemen pengungkapan PSAK 24, yaitu yang pertama menyajikan nilai kini kewajiban imbalan kerja, aset program dan liabilitas bersih, kemudian menjelaskan asumsi aktuaria yaitu diskonto, kenaikan gaji, moralitas dan lain-lain. Kemudian memberikan analisis sensitivitas, misalnya dampak perubahan 1% pada suku bunga dan kenaikan gaji terhadap kewajiban pensiun. Kemudian mengungkapkan bahwa perhitungan dilakukan oleh konsultan aktuaria independen, yaitu Halim dan rekannya. Nah, Astra itu tergolong sangat transparan dan patuh pada ketentuan PSAK 24. Hal ini tuh penting karena liabilitas imbalan kerja besar itu mempengaruhi terhadap kinerja keuangan, sehingga kejelasan dan kewajaran laporan meningkatkan kepercayaan investor dan auditor. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan penerapannya antara PT Telkom, PT DFI, dan PT Astra. Ada beberapa aspek yang akan dibandingkan. Yang pertama ada aspek jenis dan struktur imbalan kerja,
di mana PT Telkom ini mempunyai 4 kategori, yaitu untuk jangka pendek, itu berupa gaji, tunjangan, dan bonus. Kemudian pasca kerja, yaitu manfaat pasti, iuran pasti, kesehatan pensiunan, dan program pensiun dini. Lalu yang ketiga dan jangka panjang lainnya, yaitu BFPT, BPP, serta pesangon meninggal dunia. Kemudian yang keempat ada imbalan khusus masa kerja yang lebih dari 30 tahun. Nah, untuk PT DFI ini itu memberikan imbalan iuran pasti berupa DPLK Allianz dengan tambahan imbalan pasti jika manfaat DPLK tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk cuti panjang dan pesangon PHK. Lalu untuk PT Astra itu ada 3 kategori, yaitu DPA 1 berupa Defined Benefit, kemudian DPA 2 berupa Defined Contribution, dan yang ketiga itu imbalan tambahan seperti uang pisah, cuti persiapan pensiun, serta penghargaan masa kerja. Nah, sehingga analisis singkatnya itu ketiganya ini itu menerapkan PSAK 2024 dengan struktur imbalannya itu yang beragam. Namun, kompleksitasnya itu meningkat dari DFI yang sederhana, kemudian Astra yang lebih lengkap, dan Telkom yang paling komprehensif dan sosial. Lalu yang aspek selanjutnya ada metode dan asumsi aktuaria. Nah, PT Telkom ini itu menggunakan Project Unit Credit atau PUC dengan diskonto 6,5%, kenaikan gaji 5%, usia pensiun 56 tahun, tabel mortalitas Indonesia 2019, serta menggunakan aktuaris independen. Kemudian untuk PT DFI sama juga menggunakan Project Unit Credit atau PUC dengan diskonto 6,75 sampai 7%, kemudian kenaikan gaji 5,5 hingga 6%. PT Astra juga sama menggunakan Projected Unit Credit dengan diskontonya 7% dan kenaikan gaji 6,5%. Berarti dapat disimpulkan bahwa semua perusahaan ini tuh sesuai dengan PSAK 24, yaitu menggunakan PUC. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan penerapan di aspek-aspek selanjutnya, yaitu di sini ada aspek nilai dan klasifikasi liabilitas imbalan kerja. Untuk PT Telkom itu memiliki liabilitas manfaat kerja kurang lebih 11.921 miliar di tahun 2024, yang dipisahkan antara jangka pendek berupa imbalan kerja dan jangka panjang berupa pensiun, kesehatan, dan penghargaan. Untuk PT DFI itu total kewajibannya kurang lebih 120 miliar di tahun 2025 berupa imbalan pasca kerja, jangka panjang, dan jangka pendek. Di PT Astra itu total kewajibannya sebesar 9.581 miliar di tahun 2024, naik sebesar 16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, ini itu terdiri dari pensiunan dan cuti panjang. Maka di sini itu terlihat bahwa Astra dan Telkom ini memiliki nilai liabilitas yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan DFI karena skala dan cakupan pegawainya yang berbeda. Kemudian aspek selanjutnya ada remeasurement dan pengakuan PSAK 24. Nah, PT Telkom ini itu melakukan pengukuran kembali, jika ada pengukuran kembali itu dicatat langsung di OCI atau Other Comprehensive Income. Kemudian PT DFI ada kerugian aktuaria sebesar 17 juta, diakui di OCI juga, tidak direklasifikasi ke laba rugi. Kemudian di PT Astra itu ada pengukuran kembali sebesar 534 miliar, diakui di OCI juga. Nah, ketiga perusahaan ini itu konsisten mengikuti PSAK 24 dengan melakukan pengklasifikasian pengukuran kembali langsung ke OCI tanpa reklasifikasi. Kemudian aspek yang terakhir itu ada aspek risiko aktuaria dan dampak keuangan. Nah, PT Telkom ini itu memiliki risiko yang relatif tinggi karena adanya kewajiban besar mencakup manfaat pensiun, kesehatan, dan penghargaan masa kerja. Sehingga hal ini sensitif terhadap asumsi diskonto dan mortalitas. Kemudian untuk PT DFI itu resikonya cenderung rendah karena durasi kewajibannya itu cenderung pendek dan beban relatif kecil terhadap laba. Kemudian untuk PT Astra itu resikonya dikategorikan sedang menuju tinggi karena ada durasi panjang, aset program yang turun, serta beban imbalannya naik 80%. Nah, resiko ini itu meningkat seiring dengan kompleksitas program dan lamanya durasi manfaat.